Sore itu, seperti biasa Naurin sedang memasak untuk suaminya. Menatanya di atas meja makan setelah menyelesaikannya. Sudah jam berapa ya? Kenapa suamiku belum pulang juga? Naurin berjalan ke ruang utama, melihat jam dinding besar di sana yang menunjukkan pukul 17 WIB. Sudah sangat sore, kenapa belum pulang juga? Raut wajah Naurin terlihat sedikit cemas, berulang kali dia berjalan ke arah depan dan masuk kembali. Nyonya kenapa? Tanya Danto yang sedari tadi memperhatikan tingkahnya. Sudah jam segini kenapa suamiku belum sampai juga di rumah? Sepertinya Tuan masih ada kerjaan Nyonya. Bisakah kau menghubunginya? Aku malas untuk mengambil ponselku di ruang bawah tanah. Baik Nyonya. Danto mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celana dan memberikannya pada Naurin. Naurin mulai menelpon suaminya, tidak lama telepon pun diangkat. Ada apa Danto? Sahut Labrain dari seberang. Kau kapan pulang? Aku sudah memasak untukmu. Biasanya kau pulang lebih awal, apa yang kau kerjakan hari ini? Oceh Naurin. Banyak yang ku kerjakan hari ini sayang, aku baru saja akan pulang. Sabar ya, aku tiba dalam 20 menit. Baiklah, hati-hati di jalan. Iya sayang. Mereka pun mengakhiri teleponnya. Naurin mengembalikan ponsel Danto. Terima kasih. Naurin berjalan kembali ke arah dapur. Sama-sama Nyonya. Jawabnya. Sudah matang semua ternyata. Naurin menatap beberapa menu makanan di atas meja sana. Pelayan. Aku akan pergi untuk mandi terlebih dulu. Baik Nyonya. Bergegas Naurin naik ke lantai atas menuju kamarnya, lalu mulai membersihkan diri di dalam bathtub. Beberapa waktu berselang, Naurin sudah rapi dengan balutan dress pendek tanpa lengan berwarna hitam. Dengan rambut terurai dan tanpa make up di wajahnya yang sangat fresh. Saat menuruni tangga, Naurin berpapasan dengan Labrain yang baru saja pulang dari kantor. Wah istriku pasti sudah mandi. Labrain berlari ke arahnya yang masih berdiri di tangga atas, memeluknya dengan erat. Wangi sekali. Labrain mencium lehernya berulang kali, merasakan aroma wangi semerbak dari tubuh Naurin. Sudah tidak enak dilihat orang, sana mandi. Naurin melepaskan pelukannya perlahan. Ayo temani aku mandi. Labrain menarik tangannya masuk ke dalam kamar kembali. Sementara di rumah base camp, terlihat Rikat yang baru saja turun dari mobil, mempercepat langkahnya masuk ke dalam. Di mana Mario? Rikat menoleh ke arah pengawal yang berjaga di ruang utama. Tuan Mario sedang di kamarnya bersama Nyonya, Tuan. Jawabnya. Dasar cabul. Masih sore sudah di kamar aja, mentang-mentang pengantin baru. Rikat menggerutu seraya naik ke lantai atas menuju kamarnya. Saat akan mengetuknya, terdengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding disko. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Rikat mendekatkan sebelah telinganya pada pintu kamar tersebut. Suara menyesatkan itu terdengar jelas di telinga Rikat, sontak dia menjauh dari sana dan berlari menuruni tangga kembali. Mereka benar-benar tidak mengenal waktu. Rikat berjalan ke arah dapur dengan keringat dingin yang memenuhi dahinya, membuka kulkas dan meminum air botol di sana. Lalu duduk di sofa ruang utama, mengambil ponsel dan menelpon Mario. Satu panggilan tidak terjawab, namun Rikat terus saja mencobanya berulang kali. Hingga akhirnya terdengar suara Mario dari dalam ponselnya. Ada apa kau menelponku? Kau sangat mengganggu. Turunlah, atau kamarmu aku dobrak sekarang juga. Rikat langsung mematikan teleponnya, meletakkan ponselnya kembali di atas meja. Tidak lama kemudian, Mario pun turun dengan menggunakan bathrobe yang masih terbuka. Menunjukkan dada kekar dan celana kolor di tubuhnya. Ada apa kau kesini? Tumben sekali. Mario duduk di sofa depan Rikat. Kau ini tidak ingat waktu ya? Ini kan masih sore, kau terus saja di kamar.
Memangnya kau sudah melatih para pengawal dengan benar? Oceh Ricard. Tanya saja pada mereka semua, aku saja baru selesai mandi setelah berkeringat mengajari para pengawal. Lagian sudah jam berapa sekarang? Latihan kan selesai jam 5 sore. Jawabnya. Terserah kau saja. Asalkan kau tidak lupa apa tugasmu. Iya, kau cerewet sekali. Ada hal apa? Katakanlah. Ricard kemudian menjelaskan kedatangannya menemui Mario. Kita ditugaskan oleh Tuan Labrain besok untuk mengecek lahan yang akan dijadikan mall besar atas kerjasama Tuan Labrain dan Tuan Marco. Kita juga berjaga-jaga dengan membawa beberapa pengawal ke sana, besok pagi. Ingat ya, awas saja kalau aku kesini kau masih tidur dengan istrimu. Lain kali pelankan suara kalian saat sedang aserehe. Ricard beranjak dari duduknya, meninggalkan Mario begitu saja di sana. Mario yang mendengarnya dibuat shock sekaligus kaget. Apa dia mendengarnya? Dasar tukang nguping. Gumam Mario menyusulnya. Hei penguping. Jam berapa lebih tepatnya? Teriak Mario saat Ricard hendak melajukan mobilnya. Intinya aku akan kesini besok pagi. Kau harus sudah siap dengan beberapa pengawal pilihan yang terbaik. Ricard melajukan mobilnya dengan cepat. Ada apa? Sabrina berjalan mendekatinya. Tadi Ricard, dia kesini memberitahukan kalau besok aku ada tugas dari Tuan Labrain untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Mario merangkul istrinya masuk ke dalam. Kemana? Sabrina penasaran. Ke kota sebelah, untuk mengecek lahan yang akan dibangun mall besar oleh Tuan Labrain. Wah! Tuan Labrain bikin mall. Uangnya pasti sangat banyak. Jangan ditanya lagi soal itu. Oh ya. Kapan kau akan mengajakku ke rumah aslimu? Pinta Sabrina. Sepulang dari sana, aku akan langsung mengajakmu pergi ke rumahku. Oke. Kalau sekarang, aku sangat lelahani, seharian kau lihat sendiri kan aku harus bekerja seperti apa. Dan lagi, kau tadi sangat liar. Membuatku kewalahan. Mario melirik Sabrina dengan nakal. Hih. Jangan bahas itu, aku malu. Sabrina berjalan meninggalkannya begitu saja dengan wajah yang merah padam. Malam pun tiba, terlihat Labrain sangat sibuk dengan laptop di depannya. Naurin yang baru saja membuat secangkir kopi langsung turun ke bawah melalui lift, berjalan menghampiri suaminya dan meletakkan cangkir itu di atas meja. Terima kasih sayang. Labrain menoleh ke arah Naurin yang tersenyum melihatnya. Kau sangat sibuk sekali. Apa yang sedang kau kerjakan malam ini? Apa pekerjaanmu tadi pagi belum selesai karena aku yang mengomelimu untuk segera pulang? Naurin memeluk suaminya dari belakang. Pagi tadi aku memang sibuk, tapi bukan karena kau sayang. Jangan berpikiran seperti itu lagi. Jika kau menyuruhku untuk tidak usah ke kantor, aku akan menurutinya. Sekarang waktuku juga milikmu. Kau mengerti? Baiklah. Sesekali Labrain mengelus lengan Naurin yang melingkar di lehernya. Hari ini apa yang kau lakukan sayang? Kau pasti sangat jenuh kan? Biasanya kau akan berkumpul dengan teman sekolahmu, sekarang harus terkurung di sini. Tapi kalau kau ingin keluar sekedar berkumpul dengan teman-temanmu aku selalu memberi izin, asal kau pergi dengan beberapa pengawal mansion. Ujar Labrain dengan nada yang halus. Benarkah? Kalau begitu besok aku kan pergi menemui Sabrina di rumah base camp. Iya sayang. Labrain menutup laptop di depannya, lalu beranjak dari duduknya berbalik menatap Naurin di depannya. Ciuman mendarat di bibir Naurin dengan sempurna, Labrain melumatnya dengan lembut sehingga Naurin mulai merasakan kenikmatan dari pergerakan suaminya itu. Kata Dr. Antonio, kita boleh melakukannya dengan pelan-pelan. Aku benar-benar ingin menyentuhmu malam ini Naurin, aku sudah menahannya hampir 1 bulan lebih. Apa kau tidak kasihan pada suamimu ini? Labrain menatapnya. Jangan menatapku seperti itu. Naurin memalingkan wajahnya. Bergegas Labrain menggendong tubuh kecil istrinya menaiki lift ruang bawah tanah.
merebahkannya di atas kasur king size miliknya, mengukungnya dari atas. Beberapa kecupan kecil dilakukan oleh Labrain pada setiap sisi wajah Nourin yang dialiri oleh peluh yang menetes. Labrain menjatuhkan dirinya tepat di samping Nourin yang masih sibuk mengatur nafasnya. "Sini sayang." Labrain membawa tubuh Nourin dalam dekapan, lalu menutupinya dengan selimut. "Terima kasih untuk malam ini sayang," ujar lirih Labrain seraya menatap lekat ke arah Nourin. "Hihem." Nourin mengangguk, lalu membalas pelukan suaminya. "Ayo tidurlah yang nyenyak, aku juga lelah hari ini sayang," perintah Labrain dengan helaan nafas panjangnya. Akhirnya mereka pun tertidur dalam pelukan satu sama lain. Keesokan paginya, Mario dan Ricard sudah berada di mansion milik Labrain. "Ayo sarapan dulu sebelum kalian berangkat tugas," perintah Nourin. "Baik nyonya," serentak Mario dan Ricard menjawabnya. Kini keduanya sudah berada di meja makan, sesekali Nourin meletakkan lauk yang dia masak ke atas meja. "Aku tahu, tugas kalian kali ini pasti sangat berat kan? Aku tidak bisa membayangkan kalau kalian kehabisan tenaga terlebih dulu karena perut yang keroncongan." "Tidak berat nyonya, hanya mengecek saja," jawab Ricard. "Benarkah? Biasanya kalian akan menambahi masalah sendiri. Sehingga orang yang kalian temui akan terpancing emosi dan memukul kalian berdua." Mario dan Ricard saling menatap satu sama lain, pasalnya memang seperti itu. Mereka selalu memancing klien yang akan ditemuinya, sehingga banyak klien yang menyerah dan membatalkan kerjasamanya dengan Labrain. "Kenapa wajah kalian seperti itu? Apa perkataanku benar ya? Wah. Padahal aku hanya menebaknya saja, ternyata feelingku memang setajam silet." Nourin kembali ke arah dapur untuk mengambil minuman. Bersama dengan itu, datanglah Labrain dengan penampilan yang sudah rapi. Menarik kursi dan duduk di depan mereka. "Wah, suamiku sudah datang, ayo kita makan saja." Nourin duduk di samping suaminya. Mereka semua pun sarapan bersama pagi itu. "Nyonya pandai sekali memasak. Ini sangat enak," oceh Mario. "Telan dulu nasinya, barulah berbicara," bentak Nourin. Mario hanya mengangguk dan meringis kuda. "Sayang, kau makan yang banyak. Biar hari ini kalian semua kuat, oke?" "Siap," serentak mereka menjawab secara bersamaan. "Hahaha, kalian benar-benar kompak," seru Nourin dengan tepukan tangan. Membuat mereka yang ada di meja saling menatap satu sama lain. Setelah beberapa menit berselang, akhirnya mereka sudah menyelesaikan sarapan paginya. Mereka berjalan menuju teras rumah secara bersama, diikuti oleh Nourin yang berada di samping suaminya. Melingkarkan tangannya di lengan Labrain dengan manja. "Kalian berangkat saja ke tempat yang sudah aku tunjukkan, aku yakin asisten Marco juga sudah dalam perjalanan ke sana." "Berapa pengawal yang kalian bawa?" tanya Labrain. 10 pengawal tuan," jawab Mario dengan tegas. "Baiklah, aku akan menunggu kabar selanjutnya dari kalian. Ingat, setiap apapun yang kalian ketahui, langsung bilang padaku. Apapun itu, mengerti?" "Mengerti tuan." "Kalau begitu berangkatlah. Aku akan pergi ke kantor sendiri untuk mengurusnya, tugas kalian hanya menyelesaikan apa yang aku perintahkan hari ini." "Siap tuan." Mereka berdua pun meninggalkan halaman mansion dengan cepat. "Sayang, aku berangkat dulu ya. Kalau kau ingin pergi ke rumah base camp bawalah beberapa pengawal bersamamu. Dan jangan lupa bawa Danto untuk menjadi sopirmu." "Mengerti?" "Iya mengerti. Ku hati-hati di jalan dan tidak boleh terburu-buru agar cepat sampai." "Mengerti?" tanya balik Nourin. "Mengerti istriku, kalau begitu aku berangkat." Labrain mendaratkan kecupan di kening istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu pergi meninggalkan mansion dengan lambaian tangannya. Nourin tersenyum dan membalasnya. "Baiklah, ayo Nourin. Mandi dan berdandanlah sedikit saja. Jangan terlihat kumel seperti gembel." Nourin memasuki mansion kembali.
Setelah selesai membersihkan diri, Naurin mengambil dress selutut berwarna pink tanpa lengan. Mengurai rambutnya dan sedikit mencatoknya agar tidak terlihat begitu berantakan, memakai make up tipis lalu mengambil tas selempang kecil di gantungan kamarnya. Naurin menuruni tangga, menghampiri Danto yang sudah standby di pinggir mobilnya. "Ayo antar aku ke rumah base camp," perintah Naurin seraya memasuki mobil. "Baik Nyonya." Danto menginjak pedal gas dan berlalu meninggalkan halaman mansion. Perut Nyonya terlihat sudah berisi, bahkan kedua pipi Nyonya terlihat tembem seperti bakpao. Ujar Danto. "Benarkah? Tapi badanku bagaimana? Apa ikut melebar juga?" "Pastilah nanti akan melebar Nyonya, kan perut Nyonya jadi tambah besar." "Tidak apa. Asal babyku sehat di dalam sana." Naurin tersenyum seraya mengelus perutnya. Tidak butuh waktu lama, Naurin pun telah sampai di rumah base camp pagi itu. Bergegas turun dari mobil dan memasuki ruangan utama. "Sabrina!" teriak Naurin dengan suara yang melengking, bahkan mengagetkan beberapa pengawal yang sedang berjaga. "Ih kau ini! Pelankan suaramu!" Sabrina menuruni tangga dan menghampiri sahabatnya itu. "Wah, aku kangen sekali." Naurin memeluknya, begitupun dengan Sabrina. "Ayo duduklah. Apa kau ingin meminum sesuatu Bumil?" Sepertinya teh manis hangat di pagi hari sangat nikmat." "Baiklah, aku buatkan dengan cepat. Tunggulah di sini dan jangan kemana-mana." "Baik." Sabrina beranjak dari duduknya, pergi ke dapur untuk membuatkan minumannya. "Ini untuk Bumilku." Sabrina kembali dengan secangkir teh dan sepiring bolu coklat di atas nampan. "Wah, ada bolu. Apa kau yang membuat?" Naurin mengambil satu potong dan melahapnya. "Iya, memangnya siapa lagi? Di sini kan tidak ada seorang wanita pun. Aku wanita pertama yang tinggal di sini." "Yang sabar ya, tapi 3 kali sehari kan ada beberapa chef yang datang untuk memasakkan para pengawal. Jadi kau akan terbantu juga." "Iya sih, makanya di waktu senggang aku selalu membuat cemilan untuk bisa dinikmati para pengawal di sini." "Kau benar-benar pintar. Oh ya, kau sudah berkunjung ke rumah pamanmu?" "Belum sempat, terakhir bertemu pas kemarin nikah." "Aku saja belum berkunjung ke rumah Mario, katanya sih nanti setelah selesai bertugas." "Oh begitu, mertuamu. Ah sayang sekali, kedua orang tua Mario tidak bisa hadir. Mereka juga pebisnis seperti suamiku, dan sedang di luar negeri kan. Nasibmu sama sepertiku, tidak ada kehadiran mertua." "Tidak apa-apa, nanti kan bisa ketemu kalau mereka pulang." Naurin hanya tersenyum, pasalnya Sabrina belum mengetahui cerita yang terjadi pada Labrain. Mungkin Mario juga belum sempat bercerita karena mungkin itu adalah suatu privasi tuannya. Mereka berdua terus saja mengobrol santai, menceritakan berbagai hal yang biasanya dibahas saat di kelas. Bahkan mereka juga ingin sekali merayakan reuni, padahal baru saja lulus kemarin. Setelah menghabiskan waktu lumayan panjang di perjalanan, Ricard dan Mario telah sampai juga pada lokasi yang dituju. Terlihat ada beberapa mobil di lahan kosong yang terbentang luas di hadapan mereka. "Apa itu asisten Marco yang kau maksud?" Mario menoleh ke arah Ricard di sampingnya. "Iya, ayo kita keluar." Mereka semua pun keluar dari mobilnya masing-masing. Senyum sapa mengembang dari bibir mereka dengan tipis, sementara seperti biasa, Mario selalu memasang wajah tengilnya saat bertemu dengan klien. "Akhirnya kalian sampai juga, bagaimana? Apa kalian akan mulai mengukurnya?" "Aku sudah membawakan orang ahli dalam bidang pembangunan, yaitu arsitektur," ujar Mike dengan nada bicara kebanggaannya. "Wah, kau bahkan sudah mempersiapkannya dengan matang. Baru saja aku akan menghubungi arsitektur pribadi Tuan Labrain. Kau sudah repot-repot terlebih dulu," balas Ricard dengan senyum sinis. "Aduh, kalau begitu kita akan menggunakan arsitek yang mana? Kalian benar-benar membingungkan," sambung Mario.
Apa boleh buat, kita pakai yang sudah ada di lokasi saja. Bagaimana Mike? Balas Ricard menoleh ke arah Mike di sampingnya. Boleh. Ayo kalian mulailah bekerja dengan benar. Jangan salah sedikit pun dalam mengukur. Perintah Mike yang langsung diikuti oleh beberapa anak buah arsitek tersebut, beserta arsiteknya pun ikut terjun menangani. Mereka terus memantau dari sana, dengan pandangan yang sama tertuju ke depan lahan luas tersebut. Setelah semuanya selesai, apa kau akan langsung mentransfer uangnya padaku? Mike menoleh. Sabar dululah, kau terlihat sangat terburu-buru sekali. Nikmatilah dulu pekerjaan santai ini seharian. Jawab Ricard. Apa kau akan meminjamnya untuk berkencan dengan kekasihmu? Sambung Mario dengan tawa yang meledek. Emosi Mike benar-benar sedang diuji, namun dia terus menahannya dengan kepalan telapak tangannya yang kuat, bahkan menunjukkan beberapa urat yang menonjol di sana. Aku hanya bertanya, bukan memaksa kalian. Jadi kalian tidak perlu bersikap seperti itu. Tegas Mike. Baiklah, aku minta maaf. Lagi-lagi Ricard meliriknya dengan sinis. Jam demi jam pun berlalu, tibalah siang menjelang sore pukul 14.30 WIB. Arsitek beserta anak buahnya pun sudah menyelesaikan semua tugasnya. Menyerahkan hasil laporan tersebut pada Mike, lalu pergi begitu saja setelah Mike menyuruhnya. Ini berkasnya. Kalian periksalah. Mike menyodorkan selembar kertas pada Ricard yang langsung diterimanya. Sejenak Ricard dan Mario memperhatikan isi kertas tersebut, lalu mengangguk diiringi senyuman di bibir keduanya. Kelihatannya kalian sangat setuju dengan semua yang aku lakukan. Ujar Mike dengan bangga. Baik, kami sangat suka dengan cara kerja kau dan arsitekmu itu. Tapi sayangnya, Tuan Labrain tidak akan mentransfernya karena beliau masih punya uang cash. Apa Tuan Marco mau memegang uang cash yang berada pada 2 koper besar itu? Tanya Ricard. Aku rasa tidak masalah, apapun bentuknya sama saja kan. Intinya uang juga. Bukankah begitu? Mike menoleh ke beberapa anak buah yang dibawanya, dengan lantang mereka semua tertawa. Hahaha kau ini bodoh Ricard, apapun bentuknya tetap sama kan hasilnya uang juga. Mario ikut tertawa seraya memukul lengan Ricard di sampingnya. Tapi, uang itu tidak kami bawa. Kalian harus ikut kami terlebih dulu untuk mengambilnya, kami menyimpannya di gudang yang biasa kami gunakan untuk menaruh banyak sekali uang cash. Apa kalian bersedia? Kalau tidak, aku akan mengantarnya besok setelah pekerjaanku senggang. Ujar Ricard. Baik, hanya mengambil saja apa susahnya. Ayo. Mike dan beberapa pengawalnya bergegas memasuki mobil masing-masing. Cih. Benar-benar mata duitan. Gumam Mario yang juga ikut melaju meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menuju sebuah gudang yang sudah tidak terpakai di tengah hutan. Gedung kotor dan kumuh terbengkalai di sana. Awalnya Mike dan para pengawalnya curiga karena tidak mungkin orang sekaya Labrain menyimpan uang di tempat yang kumuh. Namun Mike selalu berpikir positif karena pikirannya terus terpengaruhi oleh keserakahannya itu. Ricard dan para pengawalnya sudah turun dari mobil, diikuti oleh Mike dan yang lainnya. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa kau takut dengan gedung terbengkalai ini? Kau kira akan ada hantu di dalamnya? Ledek Mario. Tidak juga. Hantu yang akan takut jika melihatku. Jawab Mike. Mereka berdua saling menatap dengan sinis hingga kobaran api menyala dari keempat mata yang saling beradu itu. Sudah. Ayo masuklah. Ricard mempersilahkan semuanya untuk masuk. Dengan percaya dirinya Mike berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam diikuti oleh beberapa pengawalnya. Namun tiba-tiba, dor. Tembakan dari kedua tangan Mario mendarat dengan sempurna di kepala para pengawal Mike di sana, hingga mereka pun tumbang bersama darah yang mengalir di atas tanah. Kalian. Saat Mike hendak mengambil pistolnya, Ricard terlebih dulu menodongkan pistol miliknya tepat di kepala Mike. Buang senjatamu. Atau peluruku akan memecahkan kepalamu dengan brutal.
bisik Rikat di telinganya. Dengan tangan yang gemetar, Mike melemparkan pistolnya tepat di depan Mario. Ikat dia. Rikat mendorong tubuh Mike hingga tersungkur di tanah, kemudian para pengawalnya mengikat Mike dengan tambang yang melilit di sekujur tubuhnya. Meletakkannya di ruang utama gedung yang hanya disinari oleh satu lampu di atasnya. Kau kira aku bodoh, hah? Kau ingin menipu Tuan Labrain dan mengambil separuh kekayaan darinya. Bukankah begitu? Teriak Rikat. Bukan. Kalian salah. Mike terus mengelak. Apanya yang salah? Kau kira aku sebodoh itu? Aku mengetahui identitas Marco yang sebenarnya meskipun sekuat tenaga kalian menutupinya dari berbagai artikel di internet. Kalian kurang pandai dalam hal itu, percuma. Tidak ada yang bisa mengalahkanku sebagai hacker terhebat di sini. Apa kau akan percaya jika aku tunjukkan buktinya? Rikat mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Lihatlah betapa bajingannya Marco. Sudah berapa banyak klien yang kalian tipu? Bahkan Marco adalah seorang buronan di negaranya. Pantas saja kalian tidak pernah kembali dan mencari mangsa di sini. Sayangnya, mangsa kalian saat ini lebih pintar dari otak udang kalian. Sudahilah Mike, apa kau tidak lelah berkeliling negara dan mengubah identitasmu? Menyedihkan sekali. Ceh Rikat. Mike terdiam untuk beberapa saat, pasalnya apa yang dikatakan oleh Rikat sangatlah benar. Dan baru kali ini identitasnya bersama Tuan Marco terbongkar, padahal mereka sudah menyewa hacker handal untuk menghapus semua berita di internet tentangnya. Namun di luar dugaan, Rikat jauh lebih berpengalaman untuk sekedar hacker biasa. Sepertinya dia sedang berdoa untuk kematiannya. Cetus Mario. Jangan bunuh aku. Kumohon, aku hanyalah suruhan saja. Aku juga dibayar untuk melakukan tugas ini, aku benar-benar menyesal. Aku janji tidak akan melakukan ini lagi. Mike memohon dengan raut wajah yang memelas. Kalau begitu, apa kau siap untuk dipenjara oleh negaramu? Lebih baik aku dipenjara daripada harus mati di negara orang. Lepaskan saja aku, dan bawa aku ke negaraku. Aku akan menerima hukuman apapun itu. Ujar Mike. Baiklah jika itu keinginanmu, tapi kau tidak boleh sendiri. Bawalah tuanmu juga ke sana. Apa kau bisa melakukannya? Rikat menatapnya. Aku pasti akan dibunuh olehnya, biarkan aku hidup. Kalian saja yang melakukan itu, aku tidak mampu. Aku benar-benar tidak mampu. Cih, pengecut sekali kau. Mana tawamu yang melengking tadi? Ayo lakukanlah. Dasar bodoh, sebenarnya aku ingin sekali menembak kepalamu saat mengejekku tadi. Untung saja Rikat melarangku, kalau tidak sudah kuhabisi kau. Teriak Mario. Bersama dengan itu, ponsel milik Rikat pun berdering. Mendapat satu panggilan dari Tuan Labrain. Halo Tuan. Sahut Rikat seraya menyuruh orang di sana untuk diam sejenak. Sudah kalian atasi orang-orang Marco? Sudah Tuan, yang tersisa hanyalah Mike asistennya. Buat dia berakting seolah-olah rencananya berhasil. Agar dia bisa membawa Marco ke hadapanku secepatnya. Kalau dia tidak mau, bunuh saja dia yang tidak berguna itu. Lalu carilah Marco dengan tangan kalian sendiri dan membawanya padaku. Baik Tuan, akan segera kami lakukan. Aku mengandalkan kalian untuk kali ini, Rikat. Siap Tuan. Telepon pun berakhir, Rikat kembali berjongkok di depan Mike. Kau dengar? Tuan Labrain sangat membutuhkan aktingmu untuk membawa Marco padanya. Jika kau tidak mau, Tuan Labrain menyuruhku untuk menembak kepalamu. Bagaimana? Apa kau masih menolaknya? Tapi aku yakin, aku akan dibunuh oleh Tuan Marco saat aku berbohong padanya. Aku yang akan menjamin keselamatanmu. Kau jangan pengecut seperti itu. Aku muak melihatnya. Sambung Mario. Lihatlah. Kau punya pengawal baru yang hebat. Apa kau mau? Tanya Rikat. Baiklah, asal dia menepati kata-katanya itu. Aku tidak seperti kau bodoh. Bentak Mario.
Ricard pun melepaskan Mike kembali, membiarkannya pergi bersama pengawal Tuan Labrain yang menyamar sebagai pengawal mereka yang terbunuh. Sebelum itu, Ricard menjelaskan rencananya pada Mike terlebih dulu secara detail. "Ayo kita pulang, dan bertempur lagi besok," ajak Mario. Mereka berdua pun pulang dari gedung itu, membiarkan mayat yang tergeletak di sana dengan menyedihkan. "Apa kau yakin si bodoh itu akan menurutimu?" Mario menoleh ke arahnya. Dia terlihat sangat takut dengan kematiannya. Mana mungkin dia akan mengingkari, sama saja dia bunuh diri bukan? "Kau benar, aku hanya sedikit khawatir saja. Semoga rencanamu berhasil besok." Mereka sangat bodoh. Mereka berdua terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 WIB, Labrain baru saja pulang dari kantornya menuju rumah base camp untuk menjemput istrinya. Dia dikawal oleh 4 mobil pengawal untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak terduga setelah apa yang terjadi hari ini. Tidak butuh waktu lama, mobil Labrain sudah terparkir di depan rumah base camp miliknya. Dia turun dan disambut oleh Noreen dengan pelukan. "Kau tadi bilang, kita akan bermalam di sini. Kau yakin?" Noreen memastikannya. "Iya, untuk malam ini saja sampai besok, apa kau tidak mau?" "Aku mau. Dimanapun asal tidur denganmu." "Benarkah? Kalau begitu ayo kita tidur. Ini kan masih sore, kau harus makan terlebih dulu." Setelah Ricard dan Mario kembali, "Aku dan Sabrina sudah membuatkan makanan yang sangat banyak dan enak untuk makan malam kita bersama. Sekarang kau hanya perlu mandi. Ayo aku antarkan ke atas, sekarang kita tidak lagi menempati kamar utama. Kita adalah tamu di sini." Noreen terus mengocer seraya menggandeng suaminya menaiki tangga menuju lantai atas. Sementara Labrain hanya tersenyum seraya memperhatikan raut wajah istrinya yang begitu mempesona sore ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.